Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Rohmah, NIM 63040200020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan studi kelayakan bisnis Islam pada bisnis catering box Aneka Rasa di Desa Banjarsari. Pada bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang, tujuan pembuatan bisnis, dan bentuk kunci sukses usaha bisnis tersebut. Masyarakat Desa Banjarsari merupakan masyarakat yang berada di lereng Gunung Sindoro yang mata pencahariannya sebagai petani. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat daya beli masyarakat di Desa Banjarsari menurun, tetapi daya beli masyarakatnya dalam keadaan netral. Hal ini bisa dibuktikan dengan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Kemudian, penulis berencana membuka suatu usaha di Desa Banjarsari tersebut di tempat tinggal penulis, yaitu bisnis catering box. Catering box ini bernama Catering Box Aneka Rasa. Tujuan didirikannya bisnis ini adalah untuk menciptakan suatu bisnis yang belum banyak berdiri di Desa Banjarsari tersebut, namun tentunya pasti diminati oleh masyarakat setempat. Bisnis yang akan dijalankan ini memiliki manfaat bagi pemiliknya dan juga bagi masyarakat. Bagi pemiliknya, yaitu ia akan memperoleh keuntungan, dan bagi masyarakat adalah akan memudahkan masyarakat dalam menghidangkan hidangan pada saat acara tertentu. Kemudian pemilik membuka bisnis catering ini karena pemilik memiliki hobi memasak, sehingga ia mengekspresikan kemampuannya memasak ini pada bisnis catering box. Dalam kesempatan lain, bisnis ini tentunya banyak peminatnya, baik dari remaja maupun masyarakat umum di desa setempat. Untuk pemilihan lokasi bisnis ini yaitu rumah sendiri karena tempatnya yang strategis dan jangkauan untuk ke pasar mudah, dan mitra bisnis di lingkungan sekitar lokasi bisnis ini sedikit, bahkan masih sederhana atau bisa dibilang masih kecil-kecilan. Inilah yang memberikan peluang bagi pemilik usaha untuk menciptakan bisnis catering box ini dengan produk yang lebih baik dan berkualitas dari bisnis catering lainnya, serta memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Tujuan pembuatan laporan studi bisnis ini adalah tujuan utamanya yaitu untuk memberikan persetujuan atau penolakan pada bisnis baru yang akan didirikan di tempat tersebut. Untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama adalah ikhtisar. Ikhtisar merupakan tujuan dari SKPI dengan maksud agar usaha yang dijalankan sukses dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua yaitu meminimalisir resiko. Jadi, sebuah bisnis tentu ada resiko yang akan diperoleh. Jadi, laporan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko yang akan datang. Yang ketiga adalah memudahkan perencanaan. Laporan SKPI ini tentunya akan mempermudahkan laporan atau mempermudahkan perencanaan yang akan dibuat. Kemudian, tujuan yang keempat adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya laporan ini, maka
Pelaksanaan bisnis yang akan dilaksanakan tentunya memiliki pedoman standar yang harus diikuti sesuai dengan syariah Islam. Tujuan yang kelima adalah memudahkan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian ini dapat mendapatkan pada kesuksesan karena pekerjaan yang akan dilakukan dapat diawasi sesuai dengan rencana SKBS yang telah ditetapkan, dan pengawasan ini sangat penting supaya usaha yang dilakukan dapat bekerja sesuai dengan job description dan standar operasi pekerjaan yang telah ditetapkan. Kunci kesuksesan dari usaha ini adalah yang pertama, harga. Jadi, harga yang akan diberikan nantinya adalah harga standar atau harga yang merakyat. Yang kedua adalah produk halal dan lengkap. Jadi, produk yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan produk yang halal, sesuai dengan syariah Islam, dari prosesnya sampai pengolahannya. Dan yang ketiga yaitu pelayanan yang baik. Jadi nantinya bisnis ini akan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, sehingga konsumen akan merasa puas terhadap pelayanannya. Yang keempat adalah tempat yang strategis, yaitu tempatnya di rumah sendiri. Jadi tempatnya strategis, banyak peminatnya, dan ketika ingin membeli bahan makanannya mudah didapatkan karena tempatnya berdekatan dengan pasar. Pada bagian selanjutnya adalah mengenai pembahasan hasil laporan. Jadi yang pertama yaitu profil usaha, yang kedua adalah aspek-aspek yang dibahas dalam laporan ini. Yang pertama ada aspek hukum, yang kedua ada aspek pemasaran, yang ketiga ada aspek keuangan, yang keempat ada aspek operasi atau teknik, yang kelima ada teknik manajemen dan organisasi, yang keenam ada aspek ekonomi dan sosial, dan yang terakhir yaitu aspek AMDAL. Profil usaha bisnis. Nama bisnis ini adalah bisnis catering box aneka rasa yang berupa jasa pelayanan olahan makanan dan berbagai snack dalam jumlah besar pada suatu acara atau bisa jadi acara keluarga. Nah, bisnis catering ini akan memberikan pelayanan yang baik, harga yang terjangkau, dan kualitas produk yang memuaskan yang tentunya tidak akan mengecewakan konsumen. Adapun pemilik dari bisnis ini adalah saya sendiri, yaitu Arifil Ar-Rahmah, yang nantinya akan dibantu oleh keluarga saya. Dan alamat bisnis ini yaitu di Desa Mansari, Kecamatan Ngaterjo, Kabupaten Temanggung, dengan bentuk bisnis non-pabrik atau bisnis rumahan. Pembahasan aspek yang pertama yaitu aspek hukum. Jadi dalam aspek ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jenis badan usaha. Jenis badan usaha yang akan dibuat adalah bisnis jenis perseorangan, karena bisnis ini yang dimiliki hanya satu orang saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096 Pagar Menkes Pagar PER Pagar 4 Pagar 2011 mendefinisikan industri jasa buka atau catering adalah perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan buka atau catering, kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atau berdasarkan pesanan. Dalam bisnis catering ini pemiliknya hanya satu, yaitu saya sendiri. Dan bisnis ini karena bisnis perseorangan, maka modalnya juga dari sendiri, dan nanti keuntungannya diolah sendiri, dan kerugian yang ditimbulkannya pun akan ditanggung sendiri. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, terdapat 3 golongan usaha catering, yaitu golongan A, B, dan golongan C. Nah, berdasarkan peraturan tadi, maka
pada kesempatan kali ini, bisnis yang akan saya jalankan ini merupakan golongan A, subgolongan A1, di mana lingkup layanannya yaitu kebutuhan masyarakat umum dengan pengelolaan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga. Untuk aspek yang dibutuhkan kedua yaitu jenis izin usaha yang dibutuhkan. Jadi untuk jenis izin usaha yang dibutuhkan ini, untuk usaha yang saya buat tidak membutuhkan izin usaha. Hal ini berdasarkan dengan peraturan Menkes tadi. Karena golongan A sendiri tidak membutuhkan izin, karena usaha yang didirikan termasuk dalam usaha kecil dan dapat diperjalan tanpa badan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu persyaratan teknik yang dibutuhkan berdasarkan peraturan Menkes tadi, yaitu 1. Peraturan ruang. Peraturan ruang pengelolaan makanan tidak boleh dipakai sebagai ruang tidur. Kemudian ada ventilasi. Kemudian apabila bangunan tidak mempunyai ventilasi alam yang cukup, harus menyediakan ventilasi buatan untuk sirkulasi udara. Kemudian pembuangan udara kotor atau asap harus tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu tempat cuci tangan dan tempat cuci peralatan. Maksudnya, tersedia tempat cuci tangan dan tempat cuci peralatan yang terpisah dengan permukaan halus dan mudah dibersihkan. Yang ketiga yaitu penyimpanan makanan. Untuk tempat penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi yang cepat membusuk, harus tersedia minimal 1 buah lemari es atau kulkas. Kemudian yang keempat adalah kemampuan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Jadi pemilik bisa memenuhi persyaratan berdasarkan ketiga tadi, persyaratan teknis yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Jadi ada 6 hal yang harus diperhatikan pada aspek ini. Yang pertama yaitu analisis minat konsumen, yang kedua analisis mitra usaha, yang ketiga adalah analisis STP, yang keempat analisis bauran pemasaran syariah, yang kelima adalah nilai, dan keenam adalah distribusi. Analisis yang pertama adalah analisis minat konsumen. Jadi bisnis catering ini sangat diminati oleh masyarakat karena kebutuhan akan makanan tidak pernah habis, apalagi untuk penyediaan makanan dalam jumlah besar. Bisa memudahkan konsumen ketika ada acara besar yang memerlukan hidangan konsumsi. Inilah yang menjadi alasan masyarakat meminati catering box. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis mitra usaha. Berdasarkan pengamatan terhadap mitra usaha yang ada di sekitar lokasi usaha ini sangat kecil. Hal ini dibuktikan dengan usaha catering box hanya beberapa saja. Inilah yang menjadi peluang bagi saya untuk mendirikan bisnis catering box ini. Kemudian analisis yang ketiga yaitu analisis STP. S adalah segmentasi, T adalah target pasar, dan P adalah posisi pasar. Segmentasi. Untuk daerah pemasaran produk catering ini baru sekitar wilayah proses produksi dan tempat-tempat tertentu, khususnya di daerah Banjarsari, karena masih dalam tahap awal bisnis atau promosi. Namun jika nantinya bisnis ini sudah berkembang pesat, maka segmentasi pasarnya pun akan diperluas lagi ke daerah-daerah luar Banjarsari. Kemudian yang kedua yaitu target pasar. Untuk sasaran dari produk catering ini adalah semua kalangan masyarakat, dari mulai untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa.
sehingga sasaran pemasaran dari produk makanan ini bisa cukup luas. Yang analisis ketiga adalah analisis posisi pasar. Rencana yang akan dipilih untuk lokasi usaha ini adalah rumah sendiri. Tempat ini dirasa sangat strategis dengan penduduknya yang padat meskipun hanya sebatas di desa. Di sisi lain, lokasi rumah dengan pasar juga lumayan dekat sehingga untuk membeli bahan baku pun menjadi mudah. Kemudian analisis bauran pemasaran syariah. Ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pedoman pada syariah Islam dan yang kedua adalah marketing mix syariah. Yang pertama, pedoman pada syariah Islam. Jadi dalam menjalankan bisnis yang nantinya akan dijalankan ditentukan oleh pedoman pada syariat Islam, yaitu tidak dilakukan dengan proses yang batil. Segala unsur yang dilakukan untuk memproduksi yaitu halal dan thayyib. Kemudian bisnis yang dijalankan didasari pada keterbukaan. Jadi jika terjadi keburukan pada produk, maka pemilik harus terbuka kepada konsumen. Kemudian bisnis yang dijalankan tidak mengandung riba. Kemudian tujuan bisnis semata-mata bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun juga memiliki fungsi sosial, yaitu untuk sedekah, menolong, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian ketika berpromosi tidak menjelekkan bisnis orang lain. Hal yang kedua yang harus diperhatikan pada analisis bauran pemasaran syariah yaitu pada marketing mix syariah. Marketing mix syariah merupakan suatu strategi atau cara dalam menerapkan 4P yang terdiri dari produk, price, promotion, dan place, suatu usaha yang dikelola oleh pembisnis berdasarkan prinsip Islam, yaitu prinsip kejujuran dan prinsip keadilan. Yang pertama yaitu produk. Dalam hal ini bisa kita lakukan dengan cara melakukan survei pada para pesaing bisnis catering box. Misalnya, menentukan 10 menu yang diminati oleh para konsumen terhadap bisnis catering box. Salah satunya menu misalnya adalah nasi kuning. Jadi nanti bisnis catering box yang akan dibuat harus lebih inovatif lagi terhadap nasi kuning itu dan lebih murah dibandingkan nasi kuning dari bisnis catering box lainnya. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang akan kami berikan nantinya tergantung isian dari box yang diinginkan konsumen. Dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada nantinya akan memilih supplier bahan yang terjamin dan murah. Jadi bisa menjual produk dengan harga semurah mungkin dengan kualitas terbaik. Nah, contoh daftar menunya yaitu ada 3 pilihan dengan harganya yaitu adalah yang 8.000 dan 5.000. Yang 8.000 untuk nasi dan yang 5.000 itu adalah snack. Namun bagi konsumen yang menginginkan jenis lainnya bisa request sendiri. Yang ketiga yaitu promotion. Nah, untuk promosi ini kami jalankan terlebih dahulu melalui masyarakat terdekat. Nah, dari masyarakat itu nantinya kami akan meminta komentar dari orang lain dengan senang hati terhadap produk yang dibuat. Menurut kami, dari sini kepercayaan kepada kami akan muncul dan akan tersebar dari mulut ke mulut. Dan terkadang ini lebih efektif dibandingkan jika kita menyebar brosur. Namun, jika suatu saat nanti usaha ini mulai berkembang lebih baik,
berkembang lebih besar, maka kami akan menyebarkan produk dan mungkin memasangkan spanduk iklan di tempat-tempat yang strategis agar lebih dikenali oleh semua orang. Nah, yang selanjutnya adalah tempat. Jadi, tempat yang kami pilih yaitu rumah sendiri karena dirasa strategis, seperti penjelasan awal tadi. Nah, tadi pada bagian promosi, kami juga akan membuat sebuah brosur yang nantinya akan ditempelkan atau logo yang nantinya akan ditempelkan pada kardus box nanti. Jadi, gambarnya adalah catering aneka rasa. Terus, yang catering aneka rasa itu adalah arti atau nama dari bisnis saya. Kemudian gambar chef itu adalah gambar chef atau pemiliknya, yaitu dengan berpedoman pada syariah Islam. Kemudian tulisan rasa merakyat dan rasa merakyat, rasa mantap itu adalah slogan dari bisnis kami. Jadi nantinya harga merakyat artinya harga yang akan kami sediakan yaitu harganya terjangkau, rasa mantap yaitu dengan harga terjangkau nanti kami pasti akan memberikan rasa yang berkualitas. Kemudian di bawahnya adalah alamat, yaitu alamat bisnis kami. Kemudian bawahnya itu adalah nomor HP kami. Jadi untuk lebih bisa dihubungi masyarakat setempat. Nah, kami juga memiliki visi dan misi dari bisnis yang kami buat. Visinya yaitu menyajikan makanan siap saji yang berkualitas, terjamin, dan terbaik untuk konsumen berdasarkan syariah Islam. Dan misi dari bisnis kami adalah membuat berbagai macam makanan sesuai dengan pesanan konsumen yang berorientasi kepada kepuasan konsumen berdasarkan syariah Islam. Hal yang perlu diperhatikan kelima yaitu nilai. Jadi nilai ini ada dua aspek, yaitu manfaat produk atau jasa bagi masyarakat dan harga jual. Yang pertama, manfaat produk bagi masyarakat. Keuntungannya yaitu memudahkan masyarakat dalam segi menyediakan hidangan saat memiliki acara-acara tertentu. Di samping itu, produk catering box yang dijual juga terjamin kehalalannya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian yang kedua yaitu harga jual. Harga produk catering box yang akan kami jual nantinya adalah terjangkau bagi masyarakat. Harga barang di tempat lain sesuai dengan slogan yaitu harga merakyat. Di sisi lain nantinya konsumen juga diberikan tambahan produk dalam setiap pemesanannya. Nah, yang terakhir yaitu distribusi. Pada bagian ini untuk setiap pemesanan nantinya akan diantarkan sampai tempat tujuan konsumen. Aspek selanjutnya adalah aspek keuangan. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan pada aspek ini. Yang pertama yaitu biaya investasi, yang kedua yaitu biaya pengeluaran, yang ketiga yaitu analisis cash flow, yang keempat adalah analisis payback period, dan yang kelima adalah analisis GVM. Nah, untuk biaya investasi nantinya kami akan mengeluarkan totalnya yaitu 8 juta dengan rincian kompor gasnya 2 yaitu 500.000, kulkas 1 4 juta, rice cooker 2 300, oven 1 300, mixer 200, perkakas dapur nantinya jumlahnya nanti 2 juta, peralatan lain-lain 700 sehingga jumlahnya yaitu 8 juta. Dan untuk biaya pengeluarannya nanti totalnya adalah 3 juta dengan rincian biaya listrik 900, biaya air 400,
bensin untuk distribusi dan lain-lainnya yaitu 200, plastik 400, kardusnya 700, dan biaya lainnya yaitu 400. Nah, ini adalah analisis cash flow. Jadi HPP-nya nanti diasumsikan 70% dari penjualan dan biaya-biaya naik 10% setiap tahunnya, dan penjualan tahun pertama saya perkirakan minimal 8 juta per bulan, sehingga setahunnya yaitu 996 juta. Analisis selanjutnya yaitu analisis payback period. Sesuai dengan gambar, maka untuk hasilnya payback periodnya yaitu 2 tahun 8 bulan 22 hari. Kemudian analisis yang terakhir adalah analisis good value method atau GVM. Nah, sesuai dengan perhitungannya, hasil jumlah nilai pendapatan emasnya adalah 107,62 gram. Artinya, jika usaha ini didirikan, maka pengelolaan dana mendapatkan keuntungan sebesar 172,62 gram emas. Maka speknya investasi ini diterima. Aspek selanjutnya adalah aspek teknis atau operasi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu lokasi usaha yang digunakan, yang kedua adalah proses produksi, yang ketiga adalah kualitas produk dan jasa, dan yang keempat adalah penggunaan teknologi. Yang pertama, lokasi usaha yang digunakan. Jadi lokasi nantinya ini adalah tempat tinggal sendiri atau rumah sendiri, yaitu di Jalan Pasar Janggeleng Katekan, Desa Mesari, Kecamatan Ngaterjo, Kabupaten Temanggung. Lokasi ini sangat strategis karena tempat ini penduduknya padat meskipun hanya di desa. Di sisi lain, rumah lokasi dengan pasar juga lumayan dekat, sehingga untuk membeli bahannya pun cukup mudah. Yang kedua yaitu proses produksi. Proses produksi dimulai dengan membeli bahan di pasar, kemudian mengolahnya dengan membuat sesuai dengan pesanan. Yang ketiga yaitu pengemasan melalui kardus-kardus box, dan selanjutnya adalah proses pengantaran pesanan tersebut kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu kualitas produk dan jasa. Kualitas produk yang akan dihasilkan nanti adalah kualitas yang baik dan terjamin kehalalannya, karena bahan dan cara pengelolaan produk dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan produk. Selain itu, produk yang berkualitas dan terjamin kehalalannya, nantinya jasa pelayanannya yang diberikan juga akan memberikan pelayanan yang terbaik dan dijamin tidak akan mengecewakan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Jadi karena bisnis ini merupakan bisnis rumahan, maka cara pembuatannya pun masih manual atau tidak menggunakan teknologi. Aspek selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan pemilik, yang kedua adalah proses fungsi manajemen, yang ketiga adalah jumlah tenaga kerja dan gaji, yang keempat adalah job spesifikasi, dan yang kelima adalah job deskriptif. Yang pertama, kemampuan pemilik. Pemilik memiliki hobi memasak dan senang ketika membuat olahan makanan. Dari hal ini, pemilik ingin mengembangkan bakatnya dengan cara mendirikan bisnis catering box ini. Meskipun hanya sebatas hobi, namun bisa dipastikan nantinya hasil olahan makanannya dijamin enak dan memuaskan konsumen. Yang kedua adalah proses fungsi manajemen. Bisnis catering box ini merupakan usaha yang berbentuk perseorangan dengan pemilik usaha berperan sebagai pemilik modal,
pemimpin, serta pengelola usaha. Jadi, prosesnya sebagian besar dilakukan oleh pemilik dan dibantu oleh keluarga saja. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah tenaga kerja dan gaji. Bisnis catering box ini akan dilakukan secara individu, tidak menggunakan tenaga kerja dari luar, dan kemungkinan nantinya bisnis ini hanya dibantu oleh keluarga. Namun jika bisnis ini sudah berkembang, maka pemilik akan mencari tenaga kerja dan gajinya akan disesuaikan. Yang keempat adalah job spesifikasi. Bisnis catering box ini diolah oleh pemilik dan kemungkinan dibantu oleh anggota keluarga. Jadi, jika bisnis ini sudah berkembang, maka pemilik nantinya akan mencari tenaga kerja dengan kriteria jujur, ramah, tanggung jawab, teliti, dan sabar. Dan yang kelima adalah job deskriptif. Pekerjaan dalam bisnis catering box hanya sebagian besar akan dilakukan oleh pemilik, yaitu memasak, dan untuk pengemasannya bisa dibantu oleh anggota keluarga. Namun jika suatu saat nanti bisnis catering box ini berjalan atau berkembang pesat, maka nantinya untuk tugas memasak tetap dilakukan oleh pemilik dan dibantu oleh anggota keluarga, dan untuk pengemasan pesanan makanan dalam jumlah besar bisa dilakukan oleh tenaga kerja, dan pengantaran pesanannya juga bisa dilakukan oleh tenaga kerja. Aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu analisis ekonomi, yang kedua analisis demografi, dan yang ketiga adalah analisis sosial budaya. Yang pertama, analisis ekonomi. Kita lihat data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung tidak stabil. Hal ini mungkin terjadi karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Analisis yang kedua yaitu analisis demografi. Nah, kita lihat data pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan salah satu peluang bagi bisnis untuk membuka suatu usaha. Kemudian analisis yang terakhir yaitu analisis sosial budaya. Jadi masyarakat di Desa Mansari atau di Kabupaten Temanggung sangatlah tinggi. Berbagai kerukunan pasti dilakukan. Jadi catering box merupakan salah satu bisnis yang nantinya bisa membuat atau melengkapi masyarakat di Desa Mansari ketika mereka melakukan suatu kerukunan atau acara-acara tertentu. Aspek yang terakhir adalah aspek AMDAL. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kemungkinan dampak terhadap lingkungan akibat didirikannya usaha. Dan yang kedua adalah dampak besar dan cara penanggulanginya. Yang pertama adalah kemungkinan dampak terhadap lingkungan akibat didirikannya usaha. Bahan-bahan produksi yang gunakan tidak mengandung bahan berbahaya atau kimia, sehingga dalam pengolahan limbah produksi tidak terlalu sulit. Yang terpenting, limbahnya ramah lingkungan dan mudah untuk dibuang. Yang kedua yaitu perkiraan dampak besar dan cara menanggulanginya. Dampak besar yang mungkin terjadi pada bisnis catering box ini adalah limbah dari sisa-sisa pembuatan makanan. Untuk bahan-bahan organik bisa dilakukan dengan cara menyediakan tempat lubang tanah, sehingga mudah terurai dan sebisa mungkin tempat itu jauh dari masyarakat.
sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat akan bau tidak sedap yang dihasilkan dari sampah tadi. Dan untuk cara bahan-bahan kardus bisa dijual ke tempat penjual barang bekas. Kesimpulannya, berdasarkan kajian aspek-aspek yang ada, dapat diketahui bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Pemilik yakin usaha catering box ini layak untuk direalisasikan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia bisnis, dan era globalisasi seperti sekarang ini. Itulah tadi mengenai laporan SKPI dari bisnis catering box Andika Rasa di Desa Monsari. Saya Rifal Ar-Rahmah, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sikap saya yang kurang berkenan dari awal presentasi sampai akhir presentasi. Dan dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.